يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Faslun utawi iki iku ana fasal sawiji. Wa alal muridi lan iku tetep ing atase santri. Ayajtahida utawi nyento berusaha sapa murid. Fi hifdzi qalbihi ing dalem menjaga atine murid. Minal wasawisi saking piro-piro waswas wal afati lan piro-piro kerusakan wal khawatiri lan piro-piro kerenteg ar-radiyati kang rusak. Waliyakum lan belamr namanya. Waliyakum lan becik ngadega sapa murid. Ala babi qalbihi ing atase pintu hatine murid. Hajiban halai nutupi minal muraqabati saking pengaruh yamna'u kang nyegah opo hajib ha ing muraqabah. Salah ya. Yamna'u kang nyegah sopo bagusnya sih yang nyegah opo qiyam ha ing muraqabah, jadi bukan ke murid. Minad dukhuli saking mlebu ilaihi maring qalb. Fa innaha krono satuhune muraqabah iku indah kholat lamun manjing opo muraqabah hu ing qalbun afsadat mongkong rusak opo muraqabah hu ing qalbun wa ya'suru lan dadi angel ba'da dzalika ing dalem sakwise mengkonon dukhul apa kang angel ikhrajuha metuake muraqabah minhu saking ati. Nah, seorang santri itu harus berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga hati. Minal wasawisi dari perasaan was-was, keraguan-raguan. Yakin gak yakin nih ada berkah apa enggak, manfaat atau enggak. Dan memang kebanyakan santri memang kurang yakin. Dikasih motivasi berkali-kali tapi tetap merasa kurang yakin. Wal afat, hati juga harus dijaga dari hal-hal yang bakal merusak hati. Wal khawatirir radiyah, kemudian hati juga harus dijaga dari khawatir itu apa ya? Khawatir itu kegundahan, kegalauan yang akan merusak hati tersebut.
Jadi kita tuh wajib untuk menjaga hati. Kan ada adab, ada akhlak. Kalau adab itu praktek, tangan, kaki, badan itu adab. Adabnya tidur, misalnya kepalanya sebelah utara, kakinya sebelah selatan. Adab makan, tangan kanan. Adab masuk masjid, kaki kanan. Adab masuk WC, kaki kiri. Gitu. Adab di depan guru, adab sama temen tuh. Tapi kalau akhlak itu terkait dengan hati. Hatinya dijaga dari penyakit-penyakit hati. Nah, nanti penyakit-penyakit hati akan disebutkan di sini. Apa aja penyakit hati itu? Waliyakum ala babi qalbihi hajiban. Dan hendaknya si santri ini harus berdiri di depan pintu hatinya untuk menghalau suatu penyakit atau pengaruh, agar pengaruh itu tidak masuk ke dalam hati. Ya, kita tuh harus menjaga hati, maksudnya berdiri di depan pintu hati kita agar tidak kemasukan pengaruh-pengaruh buruk yang akhirnya pengaruh buruk itu bisa masuk ke dalam hati. Itu. Fa innaha, karena pengaruh itu indah kholathu afsadathu, kalau udah masuk bakal merusak hati. Wa ya'suru ba'da dzalika ikhrajuha ilai, dan kalau udah masuk tuh mau dikeluarin lagi tuh susah. Artinya pelajaran hati seperti ini emang hanya ada dalam pernyataan-pernyataan para ulama. Wal yubaligh, lan becik temenana sopo murid, maksimalkan fitan kiyati qalbihi, ing dalem bersihake ati murid. Kalau nakoyanko artinya cuma bersih. Tapi kalau nakko yunaki tankiyat, niko itu artinya bersih. Nakko yanko artinya bersih. Kalau nakko yunaki, membersihkan. Alladzi kang huwa kang utawi kolbun iku maudhi'u nadhri rabbihi, panggonan pandangane pangerane murid. Minal maili, saking condong, ila syahawatid dunya, maring piro-piro syahwat dunya. Bersihake hati, wa minal hikdi, lan saking dendam. Ada orang pernah bikin kita kesel, pernah bikin kita marah, pernah bikin kita tersinggung, lalu kita menyimpan ketersinggungan tersebut. Lantas ada rencana kita untuk membalas orang tersebut di kemudian hari, di waktu yang tepat. Nah, itu namanya al-haqdu. Sifat demikian harus hilang. Kalau masih ada, susah dapat ilmunya. Kan kitab Adabus Suluk itu kitab tentang adab perjalanan kita dalam mencari ilmu. Nah, apa saja? Ya tadi kita harus meraih ba'ith. 2, kita harus taubat. Kalau punya salah sama orang, kita harus taubat. Diurutin nih. Artinya kan diurutin. 3, kalau punya salah sama Allah, qada sholat, qada puasa, harus taubat. Nah, kemudian yang keempat apa? Dia harus menjaga hati. Nah, ini keempat nih. Diurutin ya. Kan kita santri, kita diurutin santri supaya ilmunya manfaat, ilmunya masuk, ilmunya hafal, ilmunya berkah. Pertama adalah harus mencita-citakan mendapatkan ba'ith. Berarti ya. Yang kedua, ya doa yang ba'ith. Yang kedua, taubat kepada orang atau kepada makhluk atau kepada Allah. Gitu.
Yang ketiga apa? Yang pertama itu tadi ba'its, yang kedua taubat, yang ketiga tiga cuma nih berarti ya. Pertama ba'its, yang kedua taubat kepada Allah, taubat kepada manusia. Nah yang ketiga nih, berarti dia harus menjaga hati. Wal ghilli, dan kedengkian, hasud. Wal ghisyi, lan kebohongan. Di ahadin kaduwe wong suwiji minal muslimina, saking piro-piro wong Islam. Membersihkan hati juga wa minadh-dhanni, lan saking dhon as-su'i, kang buruk. Bi ahadin, kelawan wong siji minhum, saking kaum muslimin. Wal yakun, lan becik ana asopo murid iku nasihan penasehat lahum marang muslimin, rahiman tur welas bihim kelawan muslimin, musyfiqan tur asih alaihim ing atase muslimin, mu'taqidan tur ngeyakinake al khaira ing kebagusan fihim ing dalam kaum muslimin, yuhibbu hale demen sapa murid lahum marang muslimin, ma ing perkara yuhibbu kang demen sapa murid binafsihi marang awak dheweke murid, bayane minal khairi saking kebaikan, wa yakrahu lan sengit sapa murid lahum kaduwe muslimin ma ing perkara yakrahu kang sengit sapa murid binafsihi kaduwe awak dheweke murid, minasyarri bayane saking keburukan. Yes, wal yubaligh, berusahalah semaksimal mungkin, sama dengan ijtihad berusaha. Wal yubaligh itu puncak usaha, betul-betul usaha keras, keringat, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, itu yubaligh. Fitan kiyati qalbi, bisa nggak sih berusaha semaksimal mungkin ngebersihin hati. Alladzi huwa maudi'u nadhri rabbih, yang mana hati itu adalah tempat di mana Allah akan memandang seseorang. Allah itu ngelihat kita, nggak mungkin lihat fisik, nggak lihat kekayaan, nggak lihat kepintaran, nggak lihat anaknya siapa. Allah itu ngelihat hati. Jadi hati itu adalah maudi'u nadhri rabbih. Hati adalah tempat Allah akan menilai kita. Jadi bukan kita tuh gantengnya, bukan kita, yang paling akan dinilai sama Allah itu adalah hati. Bukan status dia pengurus pondok, bukan dia santri, bukan dia pengasuh. Bisa jadi kamu lebih bersih hatinya daripada Abi. Nah kalau pengen berlomba-lomba sama Abi, jangan berlomba-lomba fisik, kamu kalah. Abi punya kendaraan misalnya, kamu enggak. Abi jam tangan bagus, meskipun 50.000, kamu 55.000 paling, misalnya. Habis sendalnya bagus, kamu jelek. Kalau berlomba-lomba dalam urusan dunia, kalah. Tapi bisakah kita berlomba-lomba di hadapan Allah? Kalau kita pengen berlomba-lomba di hadapan Allah dengan manusia yang lain, maka caranya adalah ada di sini. Karena ini adalah maudhi'u nadhri rabbi. Nah, kita harus membersihkan hati minal maili ila syahawatid dunya. Membersihkan hati agar hati tidak cenderung menuju keinginan-keinginan dunia. Duit lah, pekerjaan lah, usaha lah, karir lah, apa hilangnya. Wa minal hikdi. Nah, membersihkan hati pun harus betul-betul wa minal hikdi, dari rasa dendam, wal ghilli, hasud, wal ghisyi. Suka nipu orang, nipu itu bukan dari mulut tapi dari hati. Di ahadin minal muslimin, mencelakakan mereka kaum muslimin. Bersihin hati juga, wa minadh-dhanni su', punya su'udzon sama orang lain.
WA-nya nggak dibales, nggak dibaca, kesel kita. Nelpon nggak angkat-angkat, kesel lagi kita. Ada orang wajahnya kusam, dikiranya benci sama kita. Kita tuh begitu-begitu aja. Selalu pakainya dugaan-dugaan, asumsi-asumsi, seenaknya kita sendiri nilai orang. Ini kayaknya benci sama saya. Ini kayaknya jengkel sama saya nih. Ini kayaknya selalu kayaknya. Nggak ada tutup-tutup, bukti nggak ada, saksi nggak ada, tapi selalu kayaknya nggak adil nih. Kayaknya pencuri nih orang. Selalu kayaknya. Nggak boleh, itu penyakit hati, suudzon. Biahadin minhum, suudzon sama kaum muslimin. Nah, kalau pengen membersihkan hati, tahapannya waliyakun nasihan lahu. Berusaha untuk nanti kalau ada waktu saya pengen nasihatin teman-teman. Rahiman bihim, sayang sama teman-teman. Musyfiqan alaihim, ya rindu, yang ngegebet artinya bisa merangkul teman-teman. Nah, ketika kita ngasih tahu teman-teman tuh harus apa? Harus musyfiq mu'taqidanil khaira fihim. Kita nasihatin orang, kita harus meyakini bahwa orang yang kita nasihati itu lebih baik, bisa jadi baik, ada kebaikan dari dia. Abi ngaji sama kamu, kemudian Abi nasihatin kamu, Abi harus meyakini bahwa kamu sebenarnya orang-orang baik. Jadi jangan ketika nasihati orang, lalu dalam hati kita itu ada dugaan, ya kamu buruk, kamu males, kamu bodoh, makanya tak omongin sama saya. Ini adalah berangkat daripada sombong. Jadi meskipun nasehatin orang, tapi kalau bisa sebenarnya yang saya nasihatin itu lebih baik daripada saya. Luar biasa kan itu. Bisa nggak kita ngomongin orang, tapi sebenarnya bisa jadi dia lebih baik daripada saya. Tapi saya pengen nasihatin dia agar dia tidak tercela dalam hal anu, dia tidak terposok dalam hal anu. Nah, kita tuh harus begitu. Yuhibbu lahum ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Kita pun harus punya perasaan. Andaikan kita mencintai kebaikan pada diri kita, kita pun harus mencintai kebaikan yang memang mampir pada teman-teman kita. Kalau kita membenci, wa yakrahu lahum ma yakrahu li nafsihi minasyarr, kita membenci keburukan yang menimpa kita, kita pun harus membenci keburukan yang menimpa orang lain. Ngerti kan? Ya, seperti halnya kita uangnya hilang, dicari kemana-mana. Tapi kalau teman kita uangnya hilang, kita bodo amat. Itu belum termasuk mukmin yang benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Mukmin yang baik itu adalah seorang mukmin yang dia mencintai orang lain sama halnya seperti mencintai diri sendiri. Kalau orang lain itu, kalau kita nggak mau uangnya hilang, ya kita juga jangan ngilangin uang teman orang lain. Kita senang nggak dimusuhin? Oke, senang nggak dimusuhin? Ya. Maka kita pun nggak senang kalau teman kita dimusuhin, gitu loh mas. Bukan malah kita jadi kompor, bukan kita jadi provokasi. Ada orang lagi ngomongin teman kita, jangan sih, saya nggak suka kamu ngomongin gitu. Urusin dewek-dewek. Dibuka aibnya, kita nggak suka kan dibuka aibnya. Kalau kita nggak suka dibuka, kalau kita nggak suka aib kita dibuka, maka kita pun harus tidak suka ketika ada orang lain dibuka aibnya, gitu loh mas. Nah, orang mukmin tuh begitu. Orang mukmin tuh apa yang tidak dia sukai, dia pun tidak menyukai, dia aplikasikan pada orang lain. Apapun yang dia cintai, ya dia lakukan juga untuk orang lain. Kita tuh suka apa? Suka dipuji ya. Kita pun suka muji orang. Kita nggak suka dimusuhin, ditakalin, maka kita pun nggak suka teman saya. Jangan nakalin teman saya. Itu bukan iya. Saya nggak suka disakiti, dan saya pun nggak suka teman saya disakiti. Ya, keren banget. Bahkan saya pun tidak suka kalau Anda disakiti orang. Saya diribahin, ada orang ngomongin saya dari belakang. Saya pun tidak suka kalau ada orang lain diribahin, karena perasaan saya dan dia menyatu, itu bahasanya.
Apa yang saya tidak suka, saya pun tidak suka. Apa yang saya, nah itu tuh maksudnya. Wal ta'lam lan becek weruwasir. Nah ini fi'il amr asalnya i'lam itu. Wal ta'lam lan becek weruwasir ayyuhal muridu he para santri anna lil qalbi satuhune iku kaduwe ati ma'asyiya utawi pira-pira maksiat. Ya utawi ma'asiku afhasyu luwi jorok wa akbahu lan luwi ala wa akhbathu lan luwi menjijikan min ma'asil jawarihi saking piro-piro maksiat anggota badan. Wahai para santri, ketahui baik-baik bahwa maksiat-maksiat di dalam hati, kan maksiat-maksiat yang ada dalam hati seperti tadi suudzon, egois, mau menang sendiri, dendam, nanti ada lagi ria, nanti ada lagi suka sama dunia, suka sama pujian, suka sama popularitas, suka di alem-alem, suka andaikan disebut-sebut juara, suka dipanggil Bu Haji, Pak Haji, itu kan penyakit-penyakit hati. Ketahuilah bahwa penyakit hati itu lebih menjijikan, lebih buruk, lebih bau ketimbang maksiat-maksiat badan. Yang maksiat badan itu apa? Mandang perempuan itu maksiat matain. Arti kan? Ya bohong itu maksiat mulut. Berzina itu maksiat badan. Wah bukan begini, kemudian kamu berzina, bukan. Tapi itu adalah ma'asil jawarih, maksiat anggota badan. Nah, maksiat hati itu afhash akhbath min ma'asil jawarih. Maksiat hati itu lebih buruk ketimbang maksiat-maksiat badan. Tapi di mata masyarakat biasanya yang paling tercela itu apa? Nyolong tercela. Aku nggak tega kalau ada orang nyuri dibakar sama ban, apa-apaan. Digebugin tuh apa-apaan, apalagi nyuri ayam buat makan misalnya. Kali aja emang pencuri itu mencuri barang kita buat anaknya, buat istrinya, buat makan sehari-hari karena dia miskin. Kalau dia kaya nggak mungkin mencuri. Awas, Abi ngomong gini, jangan coba-coba kamu operasi dari malam. Oh ya semua, enggak, maksudnya emang mencuri itu enggak baik, mengambil hak orang. Tapi mencuri adalah maksiat badan. Makan makanan yang haram adalah maksiat badan. Berzina adalah maksiat badan. Melihat sesuatu yang buruk maksiat. Tapi maksiat-maksiat badan itu kalah jauh dengan maksiat-maksiat hati. Suudzon itu paling buruk. Cuman masyarakat umumnya yang dianggap buruk tuh mencuri, melacur, jadi omongan orang. Ini ada ibu, ada eneng nih, mbak-mbak pulang jam 9 malam. Atau ada laki-laki berubah jadi bencong. Ngondek, tahu kan? Pulang lalu ibu ketemu sama ibu-ibu di musola. Ibu-ibu di musola ngomong, wah, seorang banci ini. Di mata Allah, dua-duanya buruk. Si bencong itu buruk, ibu-ibu haji yang ada di musola buruk. Tapi di mata Allah lebih buruk ibu-ibu haji yang suka ngomongin. Ngerti kan? Dosanya orang diumbar-umbar. Oh dia tuh begini, nggak tanggung jawab sama istrinya. Sekarang jadi begini, sekarang pengangguran. Suka ngeghibah orang. Ngeghibah itu adalah maksiat lisan tapi berasal dari hati yang ngerasa lebih baik. Kamu kan suka ngomongin orang karena ngerasa dirinya lebih baik. Contoh, kamu ngomong ke Abi, Mang Edi itu males. Abi bertanya, apa kamu rajin? Secara nggak langsung kamu itu pengen ngomong, Abi saya itu rajin. Dengan cara menjatuhkan orang lain. Cuman kamu nggak jujur aja. Kamu rubah kalimatnya dengan cara menjelek-jelekan orang lain, malah seakan-akan kamu itu rajin. Berarti orang yang suka ngeghibah itu
merasa bahwa dirinya itu adalah benar. Iya kan? Merasa dirinya suci lah bahasanya. Merasa dirinya paling top. Ya nggak apa-apa kalau misalnya Abi yang nanya atau orang tua yang nanya. Sekedar ngasih laporan nggak apa-apa. Kalau pengurus balas nggak malas, apa nggak apa-apa biar. Tapi kalau dalam rangka ngomongin orang nih jangan. Bedain antara laporan dengan ngomongin orang. Laporan tuh harus aktif nggak itu ngajinya? Enggak. Harus ngasih tahu gitu. Absennya kosong, iya, tidur terus di kamarnya Abi. Nggak apa-apa. Tanpa ada merasa dirinya itu saking rajin nggak. Gitu. Tapi kalau kamu di warung kopi sih ngomongin orang, nah itu ghibah namanya. Orang yang ghibah itu dipastikan dia merasa dirinya lebih baik daripada sasarannya itu. Orang mencuri dibakar, coba bayangin, dikebukin sampai bonyok, mencurinya curi ayam jago yang harganya 100.000. Kalian ngebonyokin saya sampai masuk ICU, IGD, hilang 5 juta, nyurinya 100.000, ganti ruginya 5 juta, nggak fair. Nggak fair. Ini artinya orang nggak punya hati, ya nggak punya hati gini. Nggak punya hati. Kamu kalau punya hati, ya, kamu harus apa ya? Saya digituin sakit loh gitu. Saya digituin nggak suka gitu. Maka ketika ada kezaliman yang merajalela pun kamu harusnya nggak suka juga. Jangan apa-apa gitu. Harus berusaha. Seakan-akan dia anak kita, seakan-akan dia istri kita, seakan-akan dia keluarga kita lindungi. Salah setitik baik digede-gedein, itu tuh kita tuh. Saking apa? Saking buruknya hati kita yang selalu mencari kebenaran. Merasa sok bener. Pertanyaannya, wahai kalian semua yang mukulin pencuri, apa kalian semua nggak punya dosa? Dosa kabeh manusia itu mahalul khotok. Tempatnya dosa sudah. Biarkan yang nangkep pencuri itu polisi, Pak RT, pihak berwajib lah. Kalian semua yang nongkrong di warung kopi, usah ikut-ikutan, hak kalian apa? Boleh nggak kalau kalian nggak sholat saya gebugin? Sama aja derajatnya kan? Nggak, dia mencuri salah. Kamu nggak sholat, apalagi nggak sholat Jumat, salah nggak? Salah. Kamu ngebugin si pencuri, saya boleh ngebugin kamu. Gara-gara nggak sholat. Bahkan orang sholat itu, kalau jahid itu harus dihajar, dibunuh itu. Wa yaqtulu jahidah. Wa yuqtalu jahidwa. Orang yang membangkang tidak mau sholat itu dibunuh harus. Tapi saya biarin kamu nggak sholat Jumat, saya biarin. Kamu kenapa ngebugin orang mencuri? Oh, saya nggak suka sama mencuri. Saya juga nggak suka sama pacaran. Kamu suka pacaran? Sama aja jenis dosanya. Sama aja dosanya, cuman beda jenis saja. Kamu benci sama pencuri. Apakah dosa cuma mencuri aja? Dosa apa mencuri aja? Bukan. Dosa tuh banyak. Mungkin dia mencuri, sial. Tapi kamu dosanya akan lebih banyak. Beli sholat, temenan, pinjol, ojol, judol. Ada nggak orang judol digebukin? Ya nggak ada. Mencuri digebukin. Sama-sama ngerugiin itu tuh. Sama-sama dosa. Udahlah, kita jaga hati. Jangan sampai anggota badan itu selalu dipermasalahin. Yang penting nih hati. Gitu. Wala yasluhu lan ora patut. 10 menit lagi ya. Linuzuli opo alqalbu ati linuzuli ma'rifatillahi marang temurune ma'rifati Allah. Wa mahabbatihi lan kecintaan maring Allah taala illa ba'dat takhalli angin ing dalem sakwise nyepiake anha saking ma'asil qalb. Wa takhallusi lan murniake minha saking ma'asil qalb. Lah, hati itu nggak akan sampai kepada Allah
nggak akan bisa mengenal Allah, ma'rifatillah, nggak akan bisa kenal. Kamu kenal Allah belum? Kalau bisa dijawab sih kayaknya belum. Kita tuh belum kenal sang pencipta kita, belum kenal zat yang ya'lamu ma fis sudur, zat yang segala rahasia-rahasia hati itu tahu semua. Kita tuh belum kenalan sama Allah. Mondok asal mondok, sholat asal sholat, ngaji asal ngaji. Nah, belum ada siapa sih sebenarnya saya itu siapa? Sebenarnya yang menciptakan saya itu siapa? Kok saya bisa jadi anaknya ini? Kok saya bisa berasal dari ini? Kok saya bisa ada di sini? Kok saya ditakdirkan ini? Ini yang ngarahin perjalanan hidup saya itu siapa? Yang menciptakan ruh saya itu siapa? Yang memelihara saya di rahim itu siapa? Oh Allah. Allah tuh gimana? Kita tuh belum ma'rifatillah, belum kenalan sama Allah tuh. Kenapa? Tertutup dengan maksiat-maksiat, hati itu tertutup. Hatinya tuh belum plong dari penyakit-penyakit. Suka nyelakain orang, suka hasud, suka al-ghil, suka al-hikdu, suka memelihara amarah, emosian, gampang tersinggungan, ya, pengen mendapatkan apresiasi, pengen selalu dipuji. Ini penyakit-penyakit hati yang apabila dipelihara itu linuzuli ma'rifatillah, pengen menuju Allah tuh nggak bakal bisa. Wa mahabbati, apalagi cinta sama Allah tuh angel, penyakit kamu gitu tuh Mas. Penyakit kata kita pada bersuluk. Nah, illa ba'da takholi, kita akan bisa sampai kepada Allah kalau kita bisa menyepikan, menghilangkan seluruh penyakit-penyakit hati. Wa takhallusi minha, dan membersihkan semuanya. Ilah, hatiku bening. Hatiku akhirnya bercahaya. Nah, ketika hati bercahaya, barulah kita akan saya lebih dekat sama pencipta saya, lebih dekat sama Allah. Karena harus beli ngurusi uang, nggak ngurusin orang lain. Nah, kita itu akan jauh dari Allah kalau selalu mikirin orang, mikirin diri sendiri. Bagaimana cara saya juara? Bagaimana caranya saya nomor 1? Bagaimana caranya orang pada salut sama saya, kagum sama saya? Ya angel. Kamu mikirin diri sendiri. Mikirin diri sendiri, kadang-kadang nggak sadar mencelakakan orang lain. Nah, takhallus, hilangkan semua. Baru kau akan bisa menuju kepada Allah Subhanahu. Famin afhasyiha, mongko iku saking luwih kotor-kotore ma'asil qalb al-kibru utawi sombong, wal riya'u lan riya', wal hasadulan hasud. Nah, maksiat hati kan banyak banget maksiat hati. Tapi maksiat yang paling parah dan maksiat yang paling menjijikan itu 3. Yang pertama sombong, yang kedua riya, yang ketiga Dari sombong kita akan bahas sendiri. Riya akan bahas sendiri. Kamu harus belajar, jangan suka ngeklaim orang lain sombong. Kamu belum belajar sombong. Apa tuh sombongan? Nggak ngerti definisi sombong. Jadi kalau ada orang begini, kamu anggap sombong. Kalau orang pakai mobil, kamu anggap sombong. Itu kan dugaan-dugaanmu saja. Karena apa? Kita belum pernah tahu arti, deskripsi, dan definisi daripada sombong. Oh, sombong gua apa sih? Sombong gua apa sih? Sombong gua apa sih? Fal kibru mongko utawi sombong iku ya dulu nuduhake apa sombong min sahibihi saking pemilik sombong. Ala ghayatil hamaqati ing atase puncak kebodohan. Wa nihayatil jahalati lan puncak kebodohan. Wal ghabawati lan tegese kumprung bodoh. Wa kaifalan haye kaya apa yaliku pantes apa at-takabburu takabbur miman saking wong ya'lamu kang ngawruhi sapa man annahu ing satuhune man iku makhlukun makhluk min nutfatin saking sperma madhiratin kang menjijikan. Wa alal kurbilan ing atase parak yasiru bakal dadi sapa man iku jifatan
bangkai qadirotan kang remuk. Wa in kana lan senajan ono iku indahu ing dalem sandinge man apa syai'un suwiji-wiji minal fadhaili saking pira-pira keutamaan wal mahasin lan pira-pira kebagusan. Fadzalika mongko krana mengkonon min fadlillahi, fadzalika mongko utahe mengkonon iku min fadlillahi saking anugrahe Allah wa sun'ihi lan ciptane Allah. Yes, sombong tuh gini, sombong tuh ngeremehin orang, gitu aja. Ngeremehin orang dalam hati ini ngerasa lebih baik daripada orang lain, itu sombong. Sampai kadang-kadang dikasih tahu, dinasehatin, nggak mempan. Siapa lu nasehatin saya, gitu. Itu sombong, siapa sombong? Ini sombong itu tidak terkait dengan fisik, tidak terkait dengan jalan kaki, tapi sombong itu terkait dengan hati. Yang merasa lebih pinter, merasa lebih baik, merasa lebih tampan, merasa lebih kaya, merasa lebih suci, itu sombong namanya. Merasa lebih ahli ibadah, merasa lebih rajin, itu sombong. Nah, sombong itu at-takabbur namanya. Al-kibru yadullu ala sahibihi ala ghayatil hamaqah wal ghabawah wal jahalah. Sombong itu bisa mengantarkan seseorang menuju puncak kebodohan dan kebloonan. Ya. Gini, bloonnya gimana? Wa kaifa yalikut takabbur mimma ya'lamu annahu makhluqun min nutfatin madhiratin. Kok dia bisa sombong ya? Padahal dia nyadar bahwa dia tercipta dari sperma yang jorok. Kamu tuh tercipta dari sperma yang jorok. Kamu tahu sperma? Air mani. Kamu tercipta dari sperma. Cilok dengan sperma. Tahu kan? Kalau suruh milih kamu mau beli mana? Cilok gak laku, kamu dijual ke pasar-pasar juga. Meskipun kamu seorang syekh, dokter, dosen misalnya, Bahrul jadi dokter Bahrul, spermanya ada sekilo. Ayo Pak Haji, Bu Haji, ini spermanya Bahrul, bawa Bahrul spermanya nih. Kok doyan nabi. Jangankan beli dikasih nggak mau, jangankan dikasih dibayar pun nggak mau saya. Saking menjijikkan, maziro. Nah kalian tuh tercipta dari barang itu. Tercipta dari barang yang kotor, dari barang yang menjijikkan. Kamu tuh harus sadar, saya itu siapa sih? Kok pengennya dipuji? Kok pengennya menang sendiri? Padahal saya dulunya adalah cairan yang kalau diider-iderin kemana-mana nggak bakal laku deh. Mahalan ikan cupang daripada saya. Ini kamu kalau ngomong ikan cupang, mahalan ikan cupang. Ayo guys, beli ikan cupang lumayan. Tuh ikan terapi misalnya, beli satunya 700 perak. Kamu sperma 2 ton juga nggak boleh dia mau. Nyenyuker. Sperma tuh nyenyuk, nggak ada yang mau. Jadi kaifa yalikut takabur, apakah takabur itu pantas? Ya, mimman, bagi orang yang ya'lamu, dia sadar annahu makhlukun, dia adalah seorang makhluk yang tercipta min nutfatin madhirah, dari sperma yang menjijikan, wa alal qurbi udis. Pahamnya gini lah. Yasiru jifatan qadiratan. Kalau tidak bisa melihat dari sudut pandang kamu itu dulunya sperma, lihat dari sudut pandang kamu adalah bangkai kelak. Ngerti kan? Udah jorok lah gitu. Wa in kana indau, meskipun kamu itu dulunya pinter, ada fadoil, ada mahasin, ganteng, tampan, putih, pinter, dokter Andes, anggota DPR, kiai santrinya sampai ribuan. Dulu kamu diagungkan sama orang, kamu tuh bangkai, calon bangkai. Ngerti nggak? So kalau misalnya Bahrul jadi bangkai, pengen buat korban juga Abi nggak mau. Yang beli apa? Sapi, apa kerbau, atau kambing, atau ilham? Bukan nggak ada yang mau, ilham ngomong kita sih. Oh, McDonald dagingnya daging manusia, menjijikan bisa. Siapa yang mau? Kalau proses kamu itu mati 7 hari, itu sudah membusuk badan-badan daging-daging. Nah, kamu itu digerogoti sama belatung-belatung. Kamu tuh belatung.
kita tuh belatung. Kita itu bakal jadi jifah, bakal jadi bangkai, sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Jangankan bernapas, melirik aja, menatap aja kita nggak bakal mampu di waktu itu. Jadi apa yang harus kita sombongin itu apa? Meskipun kita pinter, juara 1 lomba baca kitab kuning, alfiah hatam bolak-balik juga, kita tuh bangkai, nggak usah sombong kau. Dulu kita sperma, nanti kita akan jadi bangkai. Jadi nggak usah ada yang pinter, bisa jago silat atas, ayo berantem dah, ayo panco dah, saya nge-gym rajin, saya nggak ada yang bisa, nggak ada yang pantas untuk bisa. Ada itu apa namanya, itu kena kanker siapa, artis yang Agung Hercules, kena kanker otak, meninggal. Padahal badannya kamu, dia sendirian, kamu 10 panco sama dia, kalah kamu. Saking kuatnya, mic-nya aja pakainya begitu, tapi mati. Nggak perlu ada yang disombongin dari kita. Kita semuanya akan menjadi bangkai, meskipun kita punya keutamaan. Nah, itu penyakit. Santri nggak boleh punya penyakit wallahu a'lam.